Hai guys, sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Yos dan temen aku Tian. Kali ini aku bakal bikin podcast tentang kekuatan doa dalam iman yang percaya. Wah, dari judulnya udah menarik banget nih. Jelas dong, ini aku angkat dari film yang berjudul Melawan Setan. Film ini berupa short movie, tapi di dalamnya tuh punya makna yang besar banget nih buat kita. Jadi film ini tuh menceritakan tentang dua remaja bernama Glenn dan Rana yang hanya berencana untuk pergi hiking di sebuah rumah tua gitu. Awalnya mereka hiking bareng-bareng tapi kepisah sama rombongan gitu. Pas awal si Rana masuk rumah tua, udah berasa nggak enak tuh. Dia ngerasain kayak ada yang beda dan auranya juga udah mulai negatif. Malam harinya mereka makan bersama satu remaja dan satu neneknya. Neneknya selalu bawa lonceng kemana-mana. Dan tiap ada hawa negatif, neneknya selalu bayangin loncengnya sampai bunyi. Dan itu nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Ya mungkin karena kepercayaan orang sana kali ya. Maka pakai lonceng digoyangin sampai bunyi agar terhindar dari roh halus gitu atau aura negatif gitu. Bahkan neneknya nggak bisa ngomong entah karena medis atau gaib. Bentar, neneknya ini pernah dibawa ke dokter atau rumah sakit gitu? Ya biasanya udah faktor umum kan, kayak stroke gitu. Si nenek ini juga udah dibawa ke macam-macam dokter, ke berbagai macam alternatif juga udah. Cuma sampai saat ini juga belum tahu penyakitnya apa. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau menurutku sih itu gaib ya, karena neneknya itu udah tua, perilakunya juga aneh. Kalau bukan gaib, itu terus apa? Nah, kita bakal bahas tentang logis dan medisnya. Menurut aku ya ini, si nenek kan juga udah tua. Mungkin dia menderita stroke, di mana adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, yang mengakibatkan bagian otak tertentu kekurangan oksigen dan dapat menimbulkan keluhan terkait bagian otak yang bermasalah itu. Gejalanya bisa berupa kelemahan pada salah satu sisi tangan dan kaki, kesulitan berbicara. Nah, si nenek ini juga pakai kursi roda kan. Kemungkinan buat medisnya bisa berkaitan dengan stroke yang udah aku jelasin tadi nih. Iya juga sih, kalau dari nilai kekristenan itu ada nggak sih? Nah, itu yang mau kita jadiin topik sekarang. Jadi gini, si Glenn ini sempat nawarin ke si remajanya itu buat doain neneknya. Tapi si remajanya itu nolak karena mungkin dia berpikir percuma aja mau di medis atau pakai cara kekristenan tapi tetap nihil. Oke, terus gimana? Paginya, si Glenn sama Rana ini prepare barang-barangnya buat lanjutin perjalanan. Tapi malamnya si Glenn sempat berdoa dengan penuh kepercayaan. Rana dan Glenn sempat mengalami hal-hal aneh saat Glenn berdoa. Tetapi ia tetap melanjutkan doanya sampai selesai. Aku percaya Engkau akan selalu melindungi aku dan Rana. Dan aku akan serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat di tangga, Rana dan Glenn sempat sedikit debat. Mereka debat karena Glenn ingin sekali membantu nenek yang sakitnya belum diketahui apa. Glenn itu hanya ingin mendoakan agar Tuhan selalu melindungi nenek dan mencurahkan kasih karunia-Nya untuk nenek, serta menurunkan mujizat agar nenek bisa sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Awalnya sih Rana menolak, tetapi karena ia percaya akan kebesaran Tuhan, ia pun ikut mendoakan si nenek itu. Rana dan Glenn pun meminta izin kepada remaja atau anak nenek tersebut untuk mendoakan nenek. Saya doain ya. Setelah diizinkan, Glenn dan Rana pun mendoakan dengan doa Bapa Kami, pastinya dengan tulus dan percaya akan Tuhan.
Dan ketika ia mulai berdoa, muncul kekuatan besar yang ada di sekitar mereka. Siapa yang kau panggil? Orang berdosa seperti kalian akan mengusirku. Seperti ada yang membuat Gwen menjadi benci kepada adiknya karena ia selalu mengalah kepada adiknya dan tidak mendapatkan keadilan. Dan iblis itu juga menggambarkan ketika Rana berbuat zina dalam hotel bersama laki-laki lain. Mereka pun dibuat berpikir sekaligus dibuat benci oleh pikiran mereka sendiri. Sedangkan kau pecundang. Kau tidak berkaca pada dosamu sendiri. Bisanya bikin masalah saja. Enggak kayak kembaran kamu yang selalu menurut sama ibu. Tetapi mereka yakin dan bangkit bahwa Tuhan ada untuk mereka dan mengampuni orang yang bersalah. Mereka pun melanjutkan doanya dan selesai setelah nenek tiba-tiba bisa berbicara. Kuasa Tuhan di dalam diri kita lebih besar. Ayo, yang kedua. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hei iblis, nyala kau! Terima kasih Tuhan Yesus. Aida, Nenek bisa ngomong. Nenek kenalin aku, Nek. Halo, Nek. Nek, nenek sekarang gak perlu takut lagi. Tapi kalau nenek takut, nenek tinggal berdoa aja di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, jadi dari sini tuh kita belajar bahwa semuanya itu nggak tentang gaib-gaib gitu ya. Mungkin memang dari pikiran kita ya yang juga membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi ya kita harus balik kepada Tuhan karena pemikiran kita yang negatif itu tadi akan hilang ya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Bener banget. Kita manusia juga berdampingan dengan roh halus dan ada yang percaya dan tidaknya. Tapi seharusnya apapun kondisi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena hanya Ia yang dapat menolong, bahkan memberikan mukjizat yang amat sangat besar untuk kita. Bahkan firman Tuhan seperti Markus bab 16 ayat 17 dan Yakobus bab 4 ayat 7 menjelaskan bahwa semua orang Kristen memiliki hak untuk melakukan pengusiran setan. Karena diberikan otoritas yang sama dalam Yesus Kristus untuk melakukan pengusiran setan. Apalagi dengan penuh kepercayaan terhadap Tuhan dan menggunakan doa yang diajarkan untuk membantu orang lain, bahkan melindungi diri kita dari segala yang jahat. Dan aku akan serahkan semuanya ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Menarik banget ya podcast kali ini, nggak cuma di film. Kenyataannya juga ada nih orang-orang yang kurang percaya sama Tuhan. Bahkan memilih untuk menjauh dan percaya sama hal-hal yang di luar akal manusia. Bener banget, dari film ini kita belajar banyak banget nih. Banyak-banyakin doa aja, siapa tahu kita bisa membantu sesama kita yang memang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kita. Gak kerasa banget ya, akhirnya kita harus mengakhiri podcast kita hari ini. Segitu dulu pembahasan dari kita tentang kekuatan doa dengan kekristenan. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menambah wawasan kita, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan sifat religius kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam, Nek. Maaf Mas, Mbak, nenek lagi sakit, nggak bisa ngomong. Tapi dia selalu aja mau makan di meja makan. Ada tamu lagi? Nggak ada kok, cuman kita berempat.
Terus? Itu piring buat siapa? Mas, Mbak, kita makan yuk. Nenek udah lama sakitnya. Udah pergi ke macam-macam dokter. Ke berbagai macam pengobatan alternatif juga udah, Mas. Tapi ya gitu. Tetap aja sampai saat ini nggak tahu penyakitnya apa. Maaf kalau saya lancang. Boleh nggak kalau kita doain nenek? Makasih ya, nggak perlu. Keluarga nenek nggak ada yang percaya gitu-gitu. Halo Ran. Iya, bentar deh, 10 menit lagi ya. Aku siap-siap dulu. Ya udah gue tunggu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas. Tuhan, aku percaya Engkau akan selalu melindungi aku dan Rana. Dan aku akan serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ran, gue mau doain Nenek Sri. Aduh, lo ngapain sih? Lo gak denger tadi si Aida ngomong apa? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ran, tunggu. Doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Ini Nek, tehnya. Mas Glenn, Mbak Rana, biasa nih nenek subuh-subuh udah bangun. Aida, saya boleh ya doain nenek? Saya doain ya. Bapak kami ada di sorga, dikuduskan nama-Mu. Aida, ayo kita berdoa. Siapa yang kau panggil? Orang berdosa seperti kalian akan mengusirku. Lupa dengan dosamu, kau penzina. Kau pikir tidak ada yang tahu perbuatanmu? Setan! Kami tidak akan takut! Kau benci saudara kembarmu. Dia yang paling hebat. Sedangkan kau pecundang. Kau tidak berkaca pada dosamu sendiri. Bisanya bikin masalah saja. Nggak kayak kembaran kamu yang selalu menurut sama ibu. Itu masa lalu, Glenn. Aku sudah mengampuni mereka. Begitupun sebaliknya. Hubunganku dengan keluargaku sudah baik. Aku sudah sungguh-sungguh bertobat. Tuhan Yesus telah mati demi menebus dosa-dosaku. Tidak! Kuasa Tuhan di dalam diri kita lebih besar. Ayo, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hei iblis, nyala kau! Terima kasih Tuhan Yesus. Aida? Nenek bisa ngomong. Nenek kenalin aku, Nek.
Nenek sekarang gak perlu takut lagi. Tapi kalau nenek takut, nenek tinggal berdoa aja di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus.